never let them get inside your head. Marc Marquez tercepat di FP1 di sirkuit Le Mans, bikin bos Ducati bangga tak terkira. Suasana di pedok Ducati berubah menjadi senyuman penuh kebanggaan pada Jumat siang di Le Mans, Prancis. Bukan karena kemenangan balapan, bukan pula karena podium, melainkan dari sesi latihan bebas pertama, FP1, yang menjadi panggung kehebatan Marc Marquez. Seorang pembalap yang baru bergabung tahun ini, namun telah mampu menanamkan pengaruh besar dalam keluarga merah Ducati. Marc Marquez mencatatkan waktu 1 menit 30,764 detik, dan tak satupun pembalap di grid mampu mengusiknya dari puncak. Bukan hanya cepat, tapi juga konsisten. Dalam lintasan yang diguyur tekanan dan penuh ambisi dari para rival, Marc Marquez seperti tidak tergoyahkan. Meski hanya sesi latihan bebas, performanya seolah sudah memberikan peringatan keras. Di Le Mans, dialah rajanya. Para pesaing seperti Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fabio Quartararo hingga Pedro Acosta mencoba menekan dan mencari celah. Namun tak ada yang berhasil menyalip catatan waktu sang baby alien. Bahkan Pecco yang merupakan rekan setimnya dari pabrikan Ducati sekalipun, tak mampu menandingi kecepatan Marc Marquez meski menggunakan paket motor GP25 yang sama. Ini bukan soal motor, ini tentang manusia yang mampu membawa mesin itu ke batas tertingginya. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, terlihat sumringah di garasi. Matanya berbinar melihat data telemetri dan time sheet. Baginya, Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sosok yang membawa semangat juang dan mentalitas juara ke dalam tim. Ini baru latihan bebas pertama, tapi Marc sudah menunjukkan betapa besar dampaknya bagi Ducati, ujarnya kepada awak media. Dia selalu memberi 100%, tak peduli apakah itu balapan utama atau sekadar latihan. Inilah pembalap yang kami butuhkan. Apa yang ditampilkan Marc bukan hanya soal angka di stopwatch. Ini adalah pernyataan bahwa ia belum selesai. Bahwa meski sempat diragukan karena cedera dan masa-masa sulit bersama Honda, kini ia kembali membuktikan diri dengan cara yang begitu memukau. Ducati tidak hanya membeli seorang juara dunia, mereka merekrut pemimpin yang tahu bagaimana membuat mesin berbicara. Le Mans adalah sirkuit yang teknikal, dengan kombinasi tikungan cepat dan pengereman keras. Ini adalah trek yang menuntut keseimbangan antara keberanian dan presisi. Dan Marquez menjawab tantangan itu dengan sempurna. Motor Desmos edisi GP25 yang masih dianggap sulit ditebak oleh beberapa pembalap, justru terlihat jinak di tangan Marc. Inilah yang membuat Dalinya begitu bahagia. Karena di balik catatan waktu itu, ada keyakinan baru bahwa Ducati tidak salah langkah. Bahwa menaruh kepercayaan kepada Marc Marquez adalah keputusan terbaik yang pernah mereka ambil. Sesi FP1 memang bukan akhir dari segalanya. Tapi dalam balap, kemenangan sejati dimulai dari persiapan, dari mentalitas, dan dari siapa yang paling siap sejak awal. Dan hari ini, Marc Marquez telah memberikan sinyal kuat bahwa ia datang ke Le Mans bukan untuk sekadar tampil. Ia datang untuk menguasai. Tanpa Marc Marquez, Desmos edisi GP25 tak lebih baik dari versi lamanya. Kalimat ini datang dari Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2007 dan legenda hidup Ducati, yang menyuarakan kegelisahannya setelah menyaksikan balapan utama di seri Jerez. Bukan tanpa alasan, Stoner melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana satu-satunya yang mampu membuat GP25 tampil mengerikan di lintasan bukanlah kecanggihan motor itu sendiri, melainkan bakat alami Marc Marquez. Balapan di Jerez pekan lalu menyimpan banyak kisah yang menyentuh. Pecco Bagnaia, pembalap pabrikan Ducati sekaligus juara dunia 2 kali, datang dengan harapan besar. Ia digadang-gadang jadi kandidat kuat juara di tanah Spanyol. Semua strategi dan ekspektasi pabrikan Ducati tertumpu padanya. Tapi kenyataan di trek berkata lain. Saat balapan dimulai, justru Marc Marquez lah yang menjadi pusat perhatian. Dengan keberanian dan ketangguhan luar biasa, Marc Marquez tampil agresif di barisan depan, menantang siapa saja yang ada di depannya. Namun sebuah insiden membuatnya terjatuh. Bagi pembalap biasa, insiden itu bisa jadi akhir. Tapi bagi Marc Marquez, itu justru awal dari cerita luar biasa. Marc Marquez bangkit. Motor GP25 miliknya rusak. Tapi semangatnya tidak. Dengan kondisi motor yang sudah tak sempurna, Marquez kembali ke lintasan dan tetap memburu poin. Ia finish di posisi ke-12, sebuah capaian luar biasa jika melihat kondisinya. Di sisi lain, Pecco justru terlihat kesulitan sejak awal balapan.
Bahkan ia tak mampu menyalip Fabio Quartararo dan kalah dari Alex Marquez yang menggunakan Desmos edisi GP24, motor musim lalu. Stoner pun tak bisa menahan komentarnya. Baginya, performa Pecco yang tertinggal jauh serta kemenangan Alex Marquez dengan motor versi lawas, adalah bukti nyata bahwa GP25 belum tentu lebih baik dari GP24. Dan satu-satunya yang mampu menutup kekurangan motor itu hanyalah bakat spesial Marc Marquez. Kalau bukan karena Marc, Ducati tidak akan tampil sekuat ini. Pecco masih kesulitan, dan Alex menang pakai motor tahun lalu. Itu sangat jelas. Bukan motornya, tapi orang di atasnya yang membuat perbedaan, ungkap Stoner dengan nada tajam namun jujur. Stoner juga menyentuh sisi psikologis. Ia menilai Marc Marquez bukan sekadar pembalap cepat, tapi seorang petarung sejati. Ketika yang lain terpuruk karena motor tak sempurna, Marc Marquez tetap mengerahkan segalanya. Ia membaca karakter motor, memahami titik lemahnya, lalu menyesuaikan diri, persis seperti yang dulu ia lakukan di Honda selama bertahun-tahun. Performa luar biasa Marc Marquez di Jerez membungkam banyak keraguan. Bukan hanya soal kecepatan, tapi soal keberanian, adaptasi, dan ketangguhan mental. Itulah mengapa Casey Stoner begitu yakin. Saat ini, Ducati memiliki pembalap yang bisa menutupi setiap kekurangan motornya dengan bakat alami yang nyaris tak tertandingi. Dan bila Ducati ingin meraih gelar juara dunia tahun ini, mungkin jawabannya bukan di teknologi GP25, tapi di semangat dan kecerdasan balap seorang Marc Marquez. Get inside your head. Tak sesuai harapan, bos Ducati makin kecewa dengan Francesco Bagnaia. Balapan di Jerez, Spanyol, seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi Francesco Bagnaia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, akhirnya angkat suara, dan nada kecewa terdengar begitu jelas dalam setiap kata-katanya. Ia bukan hanya kecewa sebagai pemimpin tim, tetapi juga sebagai orang yang mempercayakan masa depan Ducati di tangan seorang juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia. Pecco tidak memenuhi ekspektasi, kata Dall'Igna dengan tegas, mengomentari hasil balapan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya, kemana perginya semangat juang sang juara bertahan. Selama ini Bagnaia selalu menegaskan bahwa kekuatannya ada di balapan utama hari Minggu. Sprint race bukan andalannya. Tapi di Jerez, fakta berkata lain. Di kedua balapan, ia tampak kesulitan. Bahkan ketika rival utamanya, Marc Marquez, terjatuh, Pecco tak mampu mengambil alih momentum dan mengamankan kemenangan. Alih-alih tampil mendominasi, Bagnaia justru terlihat pasif. Tak ada agresivitas, tak ada inisiatif. Ia hanya menyelesaikan balapan di posisi ketiga, sebuah pencapaian yang mungkin bisa diterima secara matematis dalam kejuaraan, namun tidak secara mental. Dia kurang aktif sesuai harapan kami. Padahal, hal itu sangat dibutuhkan untuk kembali bertarung di puncak klasemen, ucap Dall'Igna dengan nada kecewa. Bos besar Ducati itu menekankan bahwa podium ketiga bukan sesuatu yang bisa dibanggakan jika melihat potensi yang dimiliki Pecco. Apalagi ini Ducati, tim yang saat ini memiliki motor tercepat di grid, dan dikelola dengan teknologi serta strategi terbaik. Dari sudut pandang kejuaraan, mungkin ini hasil yang bagus. Tapi kita harus meningkatkan diri. Harus lebih dari ini, tegasnya. Yang menarik, Dall'Igna justru memberikan pujian khusus kepada Marc Marquez, rekan satu tim Bagnaia yang sedang dalam misi kebangkitan besar. Meskipun Marquez mengalami crash saat duel panas dengan Bagnaia di awal balapan, ia tetap melanjutkan balapan meski motornya rusak parah. Ia finish di posisi ke-12, bukan karena keberuntungan, tetapi karena keberanian dan kegigihan yang luar biasa. Kesalahan itu terjadi terlalu awal, sebelum balapan GP benar-benar dimulai, jelas Dall'Igna. Tapi kau harus mengapresiasi pembalap yang tetap melanjutkan balapan meskipun motornya rusak parah. Itu bukan hal yang mudah. Dan Marc melakukannya hanya demi menyentuh garis finish. Pernyataan itu seperti tamparan halus untuk Bagnaia. Di saat Marquez menunjukkan mental baja, berjuang tanpa pamrih meskipun peluang sudah hilang, Bagnaia justru terlihat datar. Tidak ada usaha ekstra. Tidak ada rasa lapar untuk menang. Sebuah perbandingan mencolok yang membuat publik, dan mungkin Ducati sendiri, berpikir ulang soal siapa sebenarnya pemimpin sejati di lintasan musim ini. Kini, sorotan publik tak hanya tertuju pada kecepatan motor Ducati, tetapi juga pada siapa yang lebih pantas menungganginya sebagai jagoan utama. Apakah Marc Marquez, si pejuang tak kenal lelah? Atau Pecco Bagnaia, sang juara dunia yang sedang berjuang untuk menemukan kembali dirinya? Satu hal pasti, di bawah kepemimpinan Gigi Dall'Igna,
Ducati tak pernah puas hanya dengan angka. Mereka haus akan dominasi. Dan untuk itu, diperlukan lebih dari sekadar nama besar. Diperlukan mental juara yang sejati. Seperti yang ditunjukkan Marquez, bahkan saat semuanya tampak mustahil. Them get inside your head. Alberto Puig nyatakan Marc Marquez bakal sulit raih gelar ke-9-nya. Tidak ada jalan mudah menuju kejayaan, dan tidak ada yang lebih tahu tentang hal itu selain Marc Marquez. Sang baby alien, yang dulu mendominasi MotoGP bak mesin tak terbendung, kini berada di fase karir yang jauh lebih kompleks, lebih manusiawi, lebih rapuh, namun juga lebih menggetarkan. Musim ini menjadi momen kebangkitan sekaligus ujian terbesar bagi pembalap berusia 31 tahun itu. Dari 5 seri yang sudah digelar di musim ini, Marc Marquez telah mencetak hasil yang tak bisa dianggap remeh. Ia menyapu bersih semua sprint race. Di main race, Marc Marquez menang 3 kali, menunjukkan bahwa ia masih memiliki insting pembunuh yang dulu membuatnya ditakuti oleh seluruh grid MotoGP. Namun perjalanan itu tak tanpa luka. Di satu seri, ia gagal finish karena crash hebat. Di seri lainnya, motornya rusak, dan ia harus puas finish ke-12. Namun yang mencengangkan, ia tetap bisa mengumpulkan 139 poin, hanya terpaut 1 poin dari pemimpin klasemen yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Di tengah sorotan publik dan ekspektasi yang menggunung, suara yang sangat berarti datang dari sosok yang pernah bekerja erat dengan Marc Marquez yaitu Alberto Puig, manajer tim HRC Castrol. Dalam komentarnya kepada GP1, Puig menyampaikan pandangan yang sangat menyentuh. Apa yang sudah dia capai sejauh ini sudah merupakan sebuah kesuksesan, ujar Puig. Tapi kalau dia bisa jadi juara dunia MotoGP musim ini, dengan banyaknya rider hebat, dengan level kompetisi setinggi ini, itu akan jadi prestasi luar biasa, bahkan di tingkat global. Pernyataan Puig bukan basa-basi. Marc Marquez pernah absen lama dari posisi teratas karena rangkaian cedera parah yang nyaris mengakhiri karirnya. Ia pernah naik ke atas panggung juara dunia 6 kali di kelas Premier. Namun setelah itu, tubuhnya dihantam operasi demi operasi. Ia kehilangan banyak waktu, kehilangan momentum, bahkan sempat kehilangan rasa percaya diri. Kini, setelah 4 hingga 5 tahun berada di lorong gelap karirnya, Marc Marquez kembali. Bukan dengan tubuh muda yang utuh seperti dulu, bukan dengan motor Honda yang dulu ia taklukkan, tapi dengan pengalaman, tekad, dan kemauan yang membara untuk menang, apapun rintangannya. Pada usia seperti sekarang, untuk bisa menang lagi, setelah semua yang terjadi, sungguh luar biasa, lanjut Puig. Orang seperti Marc Marquez itu benar-benar spesial. Kata-kata itu menyentuh titik terdalam dari perjuangan Marc Marquez. Ia tidak lagi berlomba sekadar untuk menambah piala. Ia sedang membuktikan bahwa mental juara tak mengenal usia, bahwa luka tak bisa mengalahkan nyali, dan bahwa cinta pada balapan bisa membuat seseorang berdiri kembali bahkan ketika seluruh dunia mengira ia akan tumbang. Musim ini mungkin tidak akan mudah. Rival semakin banyak. Motor-motor pesaing makin kompetitif. Bahkan di dalam garasi Ducati sendiri, ada Francesco Bagnaia dan Alex Marquez yang siap mengambil alih panggung. Tapi satu hal yang pasti, bila Marc Marquez bisa merebut kembali mahkota juara dunia, dunia akan menyaksikan bukan hanya sebuah gelar, tapi kisah epik tentang kebangkitan, keteguhan, dan jiwa seorang legenda sejati. Dan jika itu terjadi, MotoGP musim akan tercatat sebagai musim paling emosional sepanjang sejarah. Sebuah kisah tentang pembalap yang kembali dari jurang cedera, bangkit melawan waktu, dan sekali lagi menggebrak dunia. Let them get inside your head. Andrea Dovizioso bongkar faktor turunnya performa Francesco Bagnaia. Tak ada yang menyangkal bahwa Francesco Bagnaia adalah pembalap bertalenta luar biasa. 2 gelar juara dunia, kemenangan demi kemenangan yang pernah ia ukir, semua itu cukup jadi bukti bahwa Pecco, sapaan akrabnya, bukan sekadar pembalap biasa. Namun musim 2025 ini memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin tak terlihat di permukaan, tapi terasa begitu nyata bagi siapapun yang menyimak setiap seri MotoGP sejauh ini. Dari 5 balapan yang sudah dilalui, hanya 1 kemenangan berhasil ia rebut. Itu pun datang dengan keberuntungan, saat Marc Marquez terjatuh di MotoGP Amerika Serikat. Di luar itu, Pecco terlihat kesulitan. Ia bukan hanya gagal menandingi Marc Marquez, tapi juga tak mampu menahan laju Alex Marquez yang kini ikut meramaikan persaingan papan atas. Fakta ini pun membuat banyak pihak mulai bertanya, ada apa dengan Bagnaia? Salah satu yang angkat suara adalah Andrea Dovizioso, legenda MotoGP sekaligus rival Marc Marquez dulu. Menurutnya,
Bukan performa teknis yang jadi masalah utama Pecco, tapi tekanan mental yang semakin menghimpit. Pecco terlihat tidak bebas, seperti ada beban yang mengikatnya, ucap Dovizioso. Kata-kata itu sederhana, namun menyentuh titik paling dalam dari apa yang tengah dialami sang juara bertahan. Andrea Dovizioso menggambarkan kondisi psikologis Pecco dengan sangat tepat. Dulu, Bagnaia terlihat tenang dan percaya diri. Kini, ia tampak waspada, penuh perhitungan, dan seringkali ragu dalam mengambil keputusan di lintasan. Seolah-olah setiap aksinya dipengaruhi oleh bayang-bayang besar bernama Marc Marquez, yang kini bukan hanya rival, tapi juga rekan satu garasi. Masalahnya adalah, rekan setimnya sekarang adalah Marc, lanjut Dovizioso. Diberi garpu depan pendek, cepat. Garpu panjang, cepat. Naikkan suspensi, cepat. Apapun setelannya, Marc tetap bisa menyesuaikan. Kalimat itu menggambarkan betapa fleksibel dan mematikannya Marc Marquez dengan motor Ducati. Sebuah tekanan luar biasa bagi siapapun, apalagi bagi pembalap yang sedang berjuang mempertahankan status sebagai raja. Lebih parahnya lagi, kini datang Alex Marquez, adik kandung Marc, yang diam-diam mencuri panggung dengan kemenangan luar biasa di Jerez. Saat Pecco harus puas hanya di podium ketiga, Alex melesat sebagai pemenang dan mencuri banyak sorotan. Kekalahan dari dua saudara kandung sekaligus tentu menjadi tekanan yang lebih berat dari yang dibayangkan publik. Ducati mungkin tak secara terang-terangan menyalahkan Pecco, tapi sorotan media, komentar dari dalam tim, dan hasil di klasemen sudah cukup menjelaskan betapa posisi Bagnaia saat ini mulai goyah. Bahkan Dovizioso pun menyebut, dia menanggung seluruh beban Ducati sekarang. Tapi Marc sudah mengambil alih kepemimpinan itu. Segalanya berubah. Kini, bukan hanya soal kecepatan di lintasan. Pecco harus memenangkan pertarungan di dalam dirinya sendiri, melawan rasa takut gagal, rasa tertekan, dan kehilangan arah di tengah bayang-bayang Marquez bersaudara. Karena jika tidak, ia bukan hanya akan kehilangan gelar juara dunia, tapi juga kepercayaan sebagai pemimpin tim yang dulu sangat dijagokan. Musim ini bisa jadi momen paling menentukan dalam karir Francesco Bagnaia. Bukan karena ia harus mengalahkan Marc Marquez dan Alex Marquez, tapi karena ia harus kembali menemukan dirinya sendiri. Jika tidak segera bangkit, sejarah bisa mencatat 2025 sebagai tahun di mana sang juara akhirnya tumbang oleh tekanan yang terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Let them get inside your head. Marc Marquez mampu dekati kecepatan Bagnaia dengan motor rusak, Michele Pirro sampai terkejut. Di tengah riuh tepuk tangan para penggemar di sirkuit Jerez, ada satu sosok yang tak banyak disorot kamera tapi menyimpan kekaguman mendalam. Michele Pirro, test rider andalan Ducati, orang yang paling tahu seluk-beluk karakter motor Desmos edisi GP25, berdiri terpaku di garasi tim sambil melihat data telemetri di tangannya. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang hampir tak masuk akal. Marc Marquez, yang mengalami crash hebat saat berduel dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia, tetap melanjutkan balapan meski motornya dalam kondisi rusak berat. Tapi bukan itu yang membuat Pirro tertegun. Yang mengejutkannya adalah catatan waktu Marc Marquez selepas insiden tersebut, hanya selisih sepersekian detik dari Bagnaia yang finish di podium ketiga. Mustahil, ucap Pirro dengan mata berbinar. Itu tidak bisa dijelaskan secara teknis. Saya tahu seberapa besar pengaruh aerodinamika, handling, dan keseimbangan motor. Motor yang rusak seperti itu seharusnya tidak bisa melaju secepat itu. Balapan seri Jerez memang menyimpan drama yang penuh emosi. Sejak lampu start padam, persaingan antara Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez langsung membakar tensi. Ketiganya saling overtake dengan keberanian penuh risiko. Tapi fokus dunia tertuju pada dua rekan setim Ducati Lenovo, Bagnaia dan Marquez, yang bertarung tanpa kompromi di lintasan. Di laps ke-20, saat Marquez mencoba manuver agresif di tikungan cepat untuk menyalip Bagnaia, tragedi terjadi. Ban depannya kehilangan grip dan Marc Marquez terjatuh keras ke gravel. Banyak yang mengira balapan usai untuknya. Tapi Marquez, seperti biasanya, bangkit. Ia dorong motornya yang rusak, nyalakan kembali, dan kembali ke lintasan tanpa ragu. Kondisi motornya, sayap kiri patah, fairing tergores parah, dan bagian bawah motor tampak bergesekan dengan aspal. Tapi entah bagaimana, Marquez tidak hanya melanjutkan, ia menyerang. Satu persatu pembalap ia lewati. Dan yang membuat Pirro nyaris tak percaya, di beberapa lap terakhir, Marquez mencetak waktu hanya terpaut 0,137 detik dari Francesco Bagnaia, yang motornya dalam kondisi prima dan sedang berjuang untuk podium.
Tak ada simulasi yang bisa memprediksi ini, ujar Pirro. Marc Marquez menunjukkan sesuatu yang bahkan melampaui data. Dia bukan hanya cepat, dia gila. Dalam artian penuh determinasi dan nyali. Bagi Pirro, yang terbiasa menganalisis performa motor dari sisi teknis, Marquez adalah anomali. Rider asal Cervera itu mampu mengatasi keterbatasan fisik motor dengan kekuatan mental dan insting luar biasa. Itulah bedanya juara dunia sejati. Dia bisa mengangkat performa motor, bukan hanya bergantung pada performa motor itu sendiri, tambah Pirro. Marquez memang hanya finish di posisi ke-12 dan meraih 4 poin. Tapi cerita yang ia tulis jauh lebih besar dari angka di klasemen. Ia menunjukkan bahwa semangat untuk tidak menyerah, bahkan ketika kondisi berkata sebaliknya, adalah nilai sejati dari olahraga ini. Dan bagi Michele Pirro, hari itu bukan sekadar balapan biasa. Itu adalah hari di mana seorang test rider dibuat bungkam oleh fakta bahwa ada hal-hal yang tak bisa diukur dengan data. Hari di mana seorang Marc Marquez, dengan motor yang nyaris hancur, tetap membuktikan bahwa mental juara tak bisa dipatahkan.